Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para penikmat YouTube channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait tentang mandi wajib. Setelah pada video yang lalu kita bahas 6 penyebab seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang diwajibkan atau diharuskan untuk mandi wajib. Nah, mandi wajib ini diharuskan karena apa? Seseorang yang memiliki 6 sebab ini maka tidak sah melakukan ibadah sholatnya atau ibadah lainnya manakala dia belum mandi wajib. Nah, berikut ini kita akan bahas terkait tentang fardu atau rukun-rukun daripada mandi wajib itu sendiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardu atau rukun-rukun mandi, maksudnya mandi wajib, salah satu asya itu ada 3 macam. An-niyah, yang pertama adalah niat. Nah, sebagaimana dalam kajian-kajian para ulama kita, para kiai kita, bahwasanya hal yang membedakan ibadah dengan adat kebiasaan seseorang adalah letaknya pada niat itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagaimana ibadah sholat dan yang lainnya, tentunya mandi wajib juga memiliki niyah. Niat ini adalah yang membedakan apakah mandi yang dimaksud adalah mandi adat kebiasaan biasa, menyegarkan biasa, atau menghilangkan hadas. Nah, makanya di sini adalah niat penting. Niat mandi wajib seorang bisa jadi berhadas besar kemarin, ada yang haid, ada yang nifas, ada yang dikarenakan keluar sperma atau bersetubuh. Nah, ini disesuaikan dengan niatnya tadi. Niat apa? Karena haid atau perempuan haid atau nifas, sedangkan yang laki-laki mungkin keluar mani atau bersetubuh atau yang lainnya. Nah, di mana letak niatnya? Wa takunu niyah, wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awal ma yughsilu min a'lal badani aw asfalihi. Nah, letak niat itu sendiri adalah min awali juz'in, yaitu ketika permulaan yang pertama kali kita basuh, itulah letaknya niat. Nah, basuhan ketika mandi itu tidak mesti dari atas, boleh dari bawah, boleh dari kanan atau boleh kiri. Artinya ketika yang kita basuh ternyata kepala, nah maka di situ letak niat. Nah, seandainya ada yang orang yang mandi wajib, baik laki-laki atau perempuan, ketika ia yang dibasuh pertama ketika mandi, contoh katakanlah kepala, nah ini dan tidak disertai dengan niat atau tidak dibarengi dengan niat, kemudian ia meneruskan baru ketika sampai badan, baru disertai dengan niat mandi jenabah atau mandi lirafi hadasil haid, maka basuhan yang pertama kepala meskipun basah ini harus i'adatahu, itu harus mengulangi kembali. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi tidak dianggap sah karena tidak dibarengi dengan niat. Maka ketika sudah disertai dengan niat badan tadi, maka harus mengulangi kembali lagi yang kepala tadi yang meskipun basah. Basuhan kedua ini tidak perlu diniatkan karena sudah basuhan yang pertama dari badan tadi, sehingga sahlah. Nah, kalau seandainya ia tidak membasuh kembali kepalanya yang tidak disertai dengan niat tadi, maka bisa jadi mandinya tidak sah. Kalau seandainya mandinya tidak sah, maka itu akan mengurangi keabsahan daripada ibadah seseorang itu, dan seperti halnya adalah sholat. Maka yang pertama adalah niat. Letaknya niat itu disertai dengan awal permulaan atau ketika pertama kali badan yang dibasuh atau diguyur dengan air. Yang kedua itu wa izalatun najasati in kanat alal badanihi. Nah, yaitu membasuh atau membersihkan najis
yang ada di sekitar badan kita. Nah, membersihkan dari najis-najis atau kotor-kotoran yang melekat di badan kita. Nah, maka ketika sifat najis itu hukmi, artinya tidak tampak, maka cukup sekali saja siraman, mungkin itu sudah dianggap sah. Tapi ketika najis itu sifatnya aini dapat dilihat, maka dua kali. Yang pertama adalah menghilangkan kotorannya tadi, najis tadi, dan kemudian yang kedua adalah selanjutnya barulah dianggap sebagai basuhan yang sempurna. Nah ini. Jadi yang kedua adalah membersihkan kotoran, membersihkan najis yang melekat pada tubuh. Kemudian selanjutnya adalah wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basarati. Ya. Yaitu mengalirkan air ke seluruh bagian, seluruh anggota badan. Termasuk apa? Termasuk rambut, termasuk juga kulit-kulit. Nah, hal ini makanya ini yang perlu diperhatikan adalah mandi. Mandi itu sebenarnya cukup hanya mengalirkan seluruh anggota badan, sudah teralirkan daripada air. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dipastikan sampainya air tadi ke sela-sela rambut. Dipastikan air tadi sudah membasuh ke seluruh bagian pada kulit kita. Maka dalam hal ini seorang yang mandi besar, baik laki-laki atau perempuan, dia harus memperhatikan, memastikan air itu sampai kulit kepala. Nah, meskipun tidak diwajibkan atau tidak diharuskan dengan sampo, tidak diharuskan dengan sabun, akan tetapi lebih baik adalah dengan itu semua, karena akan dapat menjangkau daripada kulit kepala. Nah, kulit kepala, kemudian bagian dada seorang perempuan, kemudian bagian laki-laki atau perempuan sekitar selangkangan kaki, ketiak, dan sela-sela daripada tangan dan kaki, atau sela-sela daripada rambut, apapun, artinya apapun yang zahirul badan, yang ada di badan itu sendiri, baik kulit, baik rambut, maka harus terbasahi itu semua. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah rukun daripada mandi wajib ini kalau di sini terdapat ada 3 macam, akan tetapi di beberapa kitab itu hanya 2 macam, yaitu niat dan cukup mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Namun di sini ada 3, yaitu yang pertama niat. Letaknya niat itu min awali juz'in, yaitu basuhan yang pertama ketika mandi wajib. Tidak mesti atau tidak harus di bagian atas. Boleh kepala, boleh badan dulu, boleh yang lainnya. Akan tapi ketika siram pertama itulah niatnya. Kemudian kedua adalah membersihkan atau menghilangkan najis atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan yang zahir, yang tampaknya saja. Nah, ini seorang mughtasil, orang yang mandi, maka dia harus memastikan anggota badannya, sela-selanya, sela-sela kulitnya, sela-sela rambutnya harus teraliri dengan air. Dengan demikian, ketika sempurna niatnya, ketika sempurna anggota badan dia teraliri dengan air, maka sempurna pula ibadah mandi wajib dalam rangka memperbolehkan seseorang untuk ibadah-ibadah yang mesti dilanjutkan atau dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.